Oke teman-teman, di sini langsung aja teman-teman buka link NPWP online di Google Chrome. Nah, teman-teman bisa ikuti yang ini. Nah, kemudian nanti akan langsung ke sini dan kalau belum punya akun, kita bikin akun dulu, klik daftar. Setelah kita klik daftar, kita akan disuruh mengisi email kita dan mengisi kode. Nah, di sini teman-teman masukkan email teman-teman dan isikan kode CAPTCHA itu, kemudian daftar dan tutup. Setelah itu, kita akan dikirimkan email dari NPWP tersebut. Nah, ini dia email yang udah masuk. Nah, ini dia ada link dan link itu yang harus kita klik. Nah, di sini akan langsung masuk ke pendaftaran akun yang kedua. Nah, di sini teman-teman isi jenis WP-nya itu orang pribadi. Nah, kemudian tulis nama sesuai KTP teman-teman. Nah, kemudian alamat email teman-teman yang teman-teman daftarkan tadi. Dan kita geser ke bawah, kita akan disuruh isi password juga dan ulangi password. Dan nomor HP teman-teman yang aktif, kemudian kita akan disuruh isi pertanyaan seperti ini. Teman-teman bisa pilih pertanyaannya dan langsung jawab di tulisan pertanyaan tadi. Dan isi kode CAPTCHA-nya, kemudian daftar. Setelah berhasil, teman-teman akan dikirimkan kata-kata sukses dan kata-kata selamat. Setelah itu, klik di sini untuk memulai pendaftaran NPWP. Nah, setelah teman-teman klik, teman-teman akan dialihkan ke sini dan teman-teman masukkan email yang teman-teman daftarkan tadi dan password yang teman-teman daftarkan. Dan jangan lupa isi kode CAPTCHA-nya, kemudian masuk. Nah, teman-teman langsung akan disuruh mengisi formulir. Di sini ada 10 formulir dan teman-teman harus isi sesuai data teman-teman. Nah, di sini teman-teman pilih yang orang pribadi di kategori wajib pajaknya. Tapi jika teman-teman yang telah bercerai atau istri yang pemisah harta kayak gitu, ya pilih yang kolom kedua. Nah, kemudian geser ke bawah. Nah, di sini status pusat cabangnya itu teman-teman centang pusat kalau teman-teman belum pernah membuat NPWP sama sekali. Tapi kalau teman-teman yang sudah pernah membuat NPWP, teman-teman centang yang cabang dan teman-teman masukkan nomor NPWP teman-teman yang udah ada itu. Nah, kalau udah teman-teman bisa centang warga negara Indonesia di kewarganegaraan. Kemudian geser ke bawah lagi, ini masukkan nomor NIK dan nomor KK dan masukkan kode CAPTCHA, kemudian lanjut ke cek. Setelah cek berhasil, maka lanjut yang ke next. Nah, di sini kita akan lanjut isi yang B, identitas wajib pajak. Nah, teman-teman masukkan nama wajib pajaknya teman-teman sesuai KTP, kemudian gelar depannya itu nama depan, kemudian gelar belakangnya itu nama belakang teman-teman. Kemudian dicentang gelar depannya dan gelar belakangnya. Kemudian pilih tempat tanggal lahir teman-teman di mana dan pilih tanggal lahir dan tahun lahirnya serta bulan. Ini teman-teman isi harus sesuai KTP ya. Nah, di bawahnya lagi teman-teman isi status pernikahan. Kalau udah nikah, bikin kawin. Kalau yang belum nikah, belum kawin. Nah, langsung keempat kebangsaannya itu Indonesia. Nah, kemudian di sini NIK-nya itu diisi juga. Ini kayaknya kalau NIK ini udah langsung otomatis karena tadi kita kan udah masukkan NIK di sebelumnya. Kemudian nomor telepon dikosongkan aja, kemudian lanjut ke bawah. Nah, di sini tuh isi nomor handphone teman-teman yang aktif. Kemudian email teman-teman yang email teman-teman daftarkan tadi. Kemudian fax ini dikosongkan aja, diabaikan aja. Kemudian lanjut. Nah, di sini setelah itu kita next. Nah, kemudian kita lanjut ke sumber penghasilan. Nah, di pekerjaan dalam hubungan kerja ini teman-teman centang dan teman-teman isi kode clue-nya seperti ini. Nah, teman-teman ini pilih kode clue-nya. Pilih pekerjaan teman-teman, misalnya PNS, anggota militer, atau pegawai swasta gitu. Nah, setelah itu lanjut ke bawahnya pekerjaan bebas. Nah, teman-teman isi pekerjaan bebas teman-teman kayak aku online shop, terus merek dagang aku kayak Helena All Shop PKU gitu. Terus memiliki karyawan tidak. Terus ke bawahnya itu metode pembukuannya itu aku isi dengan pembukuan tahun buku 1, terus itu 1. Nah, di sini terus pilih nama clue-nya itu. Aku cari yang clue dagang.
Nah, di clue dagang ini banyak banget, jadi teman-teman harus cari yang sesuai kualifikasi teman-teman. Di sini aku ada clue dagangnya itu aku pilih sebenarnya itu yang kosmetik, karena aku kan jualan all shopnya itu kosmetik. Ada juga yang kayak pakaian, di situ pokoknya banyak banget pilihannya. Nah, lanjut di lainnya itu aku pilih dagang juga, dan aku masukkan juga ke clue-nya itu yang kayak tadi. Oh ya teman-teman, isi penghasilan ini sebenarnya boleh satu aja, tapi aku kan kayak bersangkut paut aja gitu, jadi aku isi aja semuanya. Setelah semuanya selesai diisi, kita tekan yang next. Nah, di sini akan ada langsung yang D, alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya. Jadi ini tempat teman tinggal yang sekarang ya, bukan yang sesuai KTP. Jadi teman-teman isi nama tempat tinggal yang teman tempat tinggali sekarang. Dan lanjut ke bawahnya itu pilih kode wilayah. Itu kode wilayahnya itu cari isinya nanti ada kelurahan dan kecamatan. Kemudian langsung otomatis gitu nanti ke bawahnya. Dan kemudian pilih juga next setelah itu. Nah, kemudian lanjut ke E, alamat tempat tinggal sesuai dokumen di KTP. Jadi teman-teman ini isi identitas teman-teman yang sesuai KTP. Tapi kalau alamat yang sebelumnya teman-teman isi itu memang alamat sesuai KTP teman-teman juga, ya udah teman-teman centang aja yang sama dengan alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya. Tapi kalau enggak, ya teman-teman isilah nama jalan teman-teman sesuai KTP. Nah, teman-teman isi nama jalannya, kemudian teman-teman isi nama bloknya. Kalau ada yang bloknya, teman-teman isi. Tapi kalau enggak ada nama bloknya, digasungkan aja. Kemudian lanjut. Kemudian isi kecamatan kabupatennya. Kemudian masukkan nomor handphone teman-teman. Setelah semua terisi dengan benar, teman-teman lanjut ke next. Kemudian lanjut ke F, alamat tempat usaha bukan karyawan atau pegawai. Nah, aku centang sama dengan alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya. Tapi kalau teman-teman yang memiliki usaha yang alamatnya berbeda, teman-teman harus isi nama jalan bloknya yang sesuai tempat teman-teman berusaha gitu ya. Kemudian lanjut isi nomor HP, kemudian next. Nah, di sini lanjut ke G, info tambahan kisaran penghasilan per bulan. Teman-teman penghasilannya berapa? Kayak aku kan kurang dari 4.500.000, jadi aku centang yang kurang dari 4.500.000. Nah, setelah itu akan ada persyaratan seperti ini. Saudara adalah wajib pajak orang pribadi berstatus pusat yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dalam kategori NIK tervalidasi, tidak ada syarat yang perlu dilampirkan. Kemudian lanjut ke next, berarti ini berhasil. Kemudian teman-teman akan disuruh mencentang pernyataan. Dengan menyadari sepenuhnya itu, teman-teman bikin benar. Kemudian teman-teman centang juga yang lengkap. Kemudian lanjut ke bawahnya ini, next. Kemudian akan ada pemberitahuan. Nah, di sini karena teman-teman itu seorang pegawai swasta, jadi teman-teman harus membaca ini dan teman-teman harus membacanya, jadi teman-teman bisa pilih mau centang yang mana gitu. Nah, di sini kan aku centang yang dikenai pajak penghasilan sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan. Karena penghasilan aku tak tentu arah gitu, jadi itu aja yang aku centang. Kemudian lanjut ke bawah. Nah, ini syaratnya teman-teman baca-baca aja. Ini teman-teman baca, kemudian teman-teman simpan. Nah, setelah itu teman-teman akan diarahkan ke sini. Jadi di sini udah lengkap. Jadi status pendaftaran NPWP-nya statusnya lengkap. Kemudian nomor transaksinya ada. Kemudian KPP-nya itu ada sesuai dengan alamat tempat tinggal kita tadi. Nah, di sini teman-teman walaupun misalnya KPP-nya itu jauh kayak aku di Bangkinang gitu, teman-teman nggak harus cetak NPWP-nya itu ke Bangkinang. Nah, dengan mudahnya itu teman-teman bisa mencetak kartu NPWP-nya itu ke kantor pajak terdekat yang ada di tempat teman-teman. Jadi caranya cetak kartu NPWP itu nanti teman-teman harus ada yang kita print gitu. Jadi ikuti aja lah terus ini dulu ya biar aku jelasin. Nah, di sini kita klik dulu yang minta token, kemudian isi kode CAPTCA-nya. Teman-teman isi kodenya. Setelah teman-teman isi kode CAPTCA-nya, teman-teman kirim dan teman-teman akan mendapatkan email di email teman-teman seperti ini. Nah, di situ kan ada kode, teman-teman salin aja kode yang hitam itu. Nanti kita masukkan ke formulir kirim permohonan. Setelah teman-teman salin, teman-teman kembali ke form yang NPWP tadi. Nah, di sini udah kembali kita. Nah, di sini klik yang kirim permohonan. Nah, di sini akan ada surat pernyataan. Jadi teman-teman centang-centang semua, tapi sebelum dicentang pastinya dibaca ya.
Nah, setelah itu di bawah ini isi token 9 digit yang dari email tadi. Nah, teman-teman masukkan, tinggal tempel aja karena kan tadi udah kita salin. Nah, teman-teman masukkan di sini, kemudian klik kirim. Nah, setelah itu di sini udah terdaftar dan di sini ada kayak ikuti survei. Kalau mau ikuti aja, kalau enggak lewatkan. Kemudian simpan. Nah, setelah semua selesai, maka kita akan langsung dapat email lagi dari DJP. Nah, di sini akan ada email seperti ini. Terima kasih telah bergabung ke dalam Barisan Pahlawan Keuangan Negara. Nah, ini isi emailnya semua. Jadi nomor NPWP aku udah langsung ada gitu ya, dikirim dari emailnya. Nah, teman-teman, di sini aku kasih tahu, ini yang dikiriman terakhir kali ini, teman-teman harus print seperti ini. Jadi teman-teman print semuanya. Karena nanti kalau kita pergi ke kantor pajak itu, teman-teman akan dimintain ini. Jadi teman-teman akan diminta fotokopi KTP dan printan yang formulir ini. Jadi teman-teman harus print dan teman-teman harus copy KTP teman-teman, kemudian bawa berkas itu ke kantor pajak terdekat yang teman-teman punya, dan kemudian teman-teman kasih, pastinya nanti ada antri ya, teman-teman akan kasih, dan kemudian gak lama kemudian teman-teman menunggu, maka NPWP teman-teman berhasil dicetak. Nah, gampang banget kan? Itu aja caranya. Kalau bagi yang nanya ini dipungut biaya, tidak sama sekali karena teman-teman hanya bawa berkas itu, ya paling biayanya untuk biaya fotokopi aja lah ya. Nah, itu aja biayanya, nggak ada biaya kayak calo-calo gitu. Oke teman-teman, sekian dulu ya tutorial aku untuk daftarkan NPWP secara online. Nah, teman-teman bagi yang suka video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe serta ke semua sosial media teman-teman. Thanks for watching.